Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya telah bangun dengan semangat di pagi hari ini. Dan senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 30 Oktober 2021. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Saudara sekalian, Matius 20 ayat 11 dan 12 demikian. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja dengan berat dan menanggung panas terik matahari. Kemurahan hati. Bagaimana perasaan kita seandainya kita berada pada posisi orang yang bekerja dari pagi hingga petang, sehari suntuk bekerja berat di bawah panas terik matahari, namun mendapatkan upah sama dengan orang yang bekerja 1 jam? Ternyata saudara sekalian, usaha tidak mengkhianati hasil, tidak berlaku di sini. Tentulah kita merasa bahwa upah itu tak sesuai dengan kepantasan. Bukankah sewajarnya orang yang diupah atau digaji sesuai dengan jeri lelahnya? Teks yang kita baca pada pagi ini ada di dalam perumpamaan ketika Tuhan Yesus mengisahkan orang-orang upahan yang bekerja lebih awal bersungut-sungut dan merasa tuan pemilik tanah tidak adil. Sebab pekerja yang memulai bekerja mulai dari pagi-pagi benar. Ada yang dari jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore mendapatkan bagian yang sama, yakni 1 dinar. Hal yang sangat manusiawi jika pada akhirnya orang-orang yang bekerja lebih awal protes terhadap kebijakan pemilik tanah. Namun cara inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan kemurahan hati Tuhan. Manusia yang belum memahami kasih kemurahan Tuhan akan sulit menerima ajaran Tuhan Yesus ini. Sebab kita tidak akan menemukan titik temu antara hal kerajaan sorga dengan keinginan-keinginan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Kemurahan hati Tuhan bermula dari upayanya memanggil manusia untuk bekerja dan hidup dalam kerajaannya. Tuhan mencari setiap jiwa yang bersedia dan selama waktu dan tempat masih ada. Seperti tuan pemilik tanah yang pergi mencari pekerja mulai dari pagi-pagi benar sampai matahari terbenam. Sebab Tuhan berkerinduan, panggilannya disambut baik oleh setiap orang yang mendengarnya. Saudara sekalian, kemurahan hati selanjutnya adalah ketika memberikan upah berdasarkan kedaulatannya, berdasarkan kehendaknya, dan berdasarkan keinginan hatinya. Anugerah tidak diperoleh berdasarkan hasil kerja kita, saudara sekalian, tetapi itu pemberian semata-mata oleh Allah dalam kedaulatannya. Karena itu pemilik tanah sepenuhnya punya hak memberikan upah kepada mereka yang bekerja di ladangnya sesuai keinginan hatinya dan yang telah disepakati dengan para pekerja itu. Pekerja tidak memiliki hak untuk memprotes kemurahan dan kebaikan pemilik tanah kepada orang lain. Sebab upah 1 dinar adalah kesepakatan kepada pekerja yang bekerja lebih awal tadi telah terpenuhi. Apabila engkau bekerja di kebun anggurku, aku akan memberikan engkau upah 1 dinar, dan mereka sudah setuju. Maka sesungguhnya yang terjadi bukan pemilik tanah yang tidak adil, tetapi pekerja yang lebih awal tadi yang memiliki sifat cemburu dan iri hati atas kebaikan pemilik kebun itu yang telah memberikan 1 dinar juga kepada mereka yang hanya bekerja 1 jam. Kemurahan hati adalah kebaikan hati, kasih sayang, dan kedermawanan, bukan karena ada sesuatu yang ada pada orang yang mendapatkan kasih itu. Allah yang murah hati berarti Allah yang baik, dermawan, dan penuh kasih tanpa sebab kepada umat yang dipanggilnya. Allah telah memberikan anugerah kepada kita dan semua orang yang dikasihinya. Mengapa saya yang diberi anugerah? Apakah saya lebih baik dari orang lain? Sama sekali tidak. Jawabannya hanya karena saya mendapatkan anugerah kemurahan hatinya. Karena itu kita dimintanya untuk bekerja di ladangnya. Apakah layak saya meminta upah? Layakkah saya iri hati dan cemburu apabila orang lain menerima berkat, anugerah, kebaikan lebih daripada saya? Mengapa kita selalu cenderung meminta berkat dan mengingini apa yang dimiliki orang lain?
Mengapa kita selalu membanding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain? Bukankah Ia adalah Allah yang adil? Saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur atas semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan juga apa yang telah dipercayakannya kepada orang lain dengan bekerja baginya. Mari kita saling mendukung, mari kita bekerja sama, mari kita saling membangun, mari kita bergandengan tangan untuk bekerja di dalam kerajaannya. Bukan lagi untuk mendapatkan upah, tetapi ucapan syukur atas kemurahan hatinya yang telah kita terima dan yang telah menyelamatkan kita. Karena itu tuh saudara sekalian, mari kita bekerja bersama dengan sukacita, memuliakan dan menyenangkan hatinya. Karena kita telah menerima kemurahan hati Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk keselamatan dan segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan karena kami layak untuk mendapat upah, tetapi karena kebaikan hati Tuhanlah yang memberikan kami segala cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Bapa, terima kasih semua yang terjadi dalam hidup kami sampai detik ini, semua karena kemurahan hati-Mu. Dan karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bekerja di dalam kerajaan-Mu, membangun kerajaan-Mu dalam dunia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur sebagai tanda bahwa kami menghargai dan mengakui segala kemurahan hati Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang kami tak bisa bersyukur. Dan kadang-kadang kami melihat berkat orang lain, membandingkannya dengan berkat yang ada pada kami. Tanpa sadar kami cemburu, tanpa sadar kami iri hati. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami menjalani kehidupan kami ke depan dengan lebih baik. Seluruh keadaan umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini, biarlah Tuhan yang bekerja atas hidup mereka, terus menyatakan kemurahan hati-Mu, supaya mereka juga dapat bersyukur kepada Tuhan, bahwa Engkau baik, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan penuh kemurahan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa pada pagi ini, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berseru kepadamu Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.